Darul Arqam. Di tempat inilah Rasulullah menggembleng kaum muslimin yang mula-mula masuk Islam. كيف تكون بدعة وقد سبق أمثالها؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟ Saat itu, pengikut Nabi baru sekitar 30 orang. مصعب من هذا؟ جعفر. Mereka belajar agama dan mendapat pelajaran Rasul secara sembunyi-sembunyi. Satu di antara mereka adalah sahabat mulia Ammar bin Yasir. تخرج أنت يا عمار. Di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, sekitar 36 meter sebelah timur Bukit Sofa inilah sahabat mulia Ammar bin Yasir menyatakan diri memeluk Islam. Malam itu, menjelang subuh, Ammar kembali ke rumahnya. Yasir sang ayah dan ibunya Sumayyah merasa cemas dengan kebiasaan Ammar yang selalu keluar rumah di malam hari dan kembali pada dini hari. عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك. أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي. هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة. ولكنه لم يمنح نفسه عونا يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك. أنا أصغي لمحمد يا أماه. محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة. الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للآباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟ وأمك لم تكره على شيء كما أظن. علي أن أدرك الفجر مع الرسول. Sejak itu, ayah dan ibu Ammar memeluk Islam. امضي يا ولدي، امضي إلى محمد. إنه رجل مبارك. Memang, keluarga ini tergolong strata rendah di kalangan Quraisy dengan kehidupan sederhana. Namun keluarga ini mendapat kemuliaan karena termasuk golongan keluarga yang mula-mula memeluk Islam. Ammar putra Yasir ini secara nasab berasal dari Yaman, karena Yasir ayahnya Ammar itu adalah Al-Mudhiji Al-Ansi Al-Yamani, berasal dari Yaman. Kedatangan ayahnya dari Yaman menuju Mekah, saat itu ayahnya datang dari Yaman ke Mekah bersama dua saudara ayahnya, dua saudara Ammar, dua saudara Yasir. Ketika mereka datang bertiga itu dalam rangka mencari saudara mereka yang ada di Mekah. Setelah itu kemudian dua saudaranya yang bersama Yasir itu pulang lagi ke Yaman, tapi Yasir menetap di kota Mekah sampai nanti Yasir mendapatkan seorang istri yang merupakan budak dari Mughirah
dari masyarakat Bani Makhzum Quraisy, yaitu yang bernama Sumayyah. Yang Sumayyah itu juga nanti menjadi salah seorang sahabat wanita radhiyallahu anha, bahkan menjadi menjadi orang yang pertama syahid dalam Islam, yaitu seorang wanita Sumayyah yang dulunya adalah budak. Dan kemudian nanti lahirlah Ammar. Ammar itu lahir dan otomatis nanti menjadi dia ikut berlindung di bawah keluarga besar Bani Makhzum, yang notabene ini adalah majikan dari ibunya dulu saat menjadi budak. Jadi kehidupannya biasa sekali ya, kalau terhitung sebagai masyarakat yang biasa, karena dia bukan bangsawan, dia juga tidak terkenal sebagai orang yang kaya raya seperti yang lainnya. Setidaknya dia hidup dalam kalangan masyarakat biasa. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ammar, sebagaimana dulu engkau pernah selamat dan dingin bagi Ibrahim. Gerak-gerik Ammar bin Yasir yang selalu pergi ke Darul Arqam belajar Islam bersama Rasulullah ternyata terpantau masyarakat Quraisy. رجلان يتبعان. Ammar pun pasrah saat dihadapkan kepada para pembesar Quraisy di Mekah. اقرأ محمد لا يكتب ولا يقرأ ولكنه يستطيع أن يتكلم. Bermodalkan ajaran Nabi dan keberanian, Ammar bin Yasir membela keyakinannya yang baru. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتى. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن ينفذ الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة. ليس الله سلعة تباع وتشترى. ستعلمك السياط. احذر وانتبه يا فتى. عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟ نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط. بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال. اجلده. Ucapan-ucapan Ammar di hadapan tokoh-tokoh Quraisy ternyata justru membekas di hati seorang budak, Bilal bin Rabah. اجلده. أطيعه يا بلال. Pengaruh Islam yang demikian memikat masyarakat Mekah membuat pembesar-pembesar Quraisy Mekah berang. فعلها. أبقى على نفسك. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال. سأعالجك. Kaum muslimin yang kuat diintimidasi keluarga besarnya masing-masing, sementara kalangan lemah disiksa. Sumayyah, ibu Ammar,
dan Yasir sang ayah diseret, dibawa ke padang pasir dan disiksa dengan berbagai macam siksaan. سمية اتركوه اتركوه Ammar sendiri mendapat siksaan kejam. Tokoh-tokoh Bani Makhzum seperti Abu Jahal terus menyiksa ayah dan ibu Ammar agar mau kembali pada patung-patung kepercayaan Quraisy. Mereka sudah luar biasa kejamnya. Mereka menggunakan api sampai Rasulullah SAW ketika melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa, termasuk Ammar dengan api. Maka kemudian Nabi SAW mengusap Ammar sambil lewat. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ya naru kuni bardan ala Ammar kama kunti bardan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ammar sebagaimana dulu engkau pernah selamat dan dingin bagi Ibrahim. Doa Nabi SAW, dan tentu Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah satu semboyan dari Quran bahwa saat di Mekah masyarakat muslim belum boleh membalas, dan Nabi pun tidak boleh melakukan pembalasan. Nabi mendoakan, dan subhanallah itulah dukungan Nabi yang pertama untuk keluarga Yasir. Suatu saat Nabi SAW kemudian melewati mereka sedang disiksa. Saat disiksa kemudian Nabi kembali menyampaikan dukungannya dan doanya. Bahkan kali ini Nabi menyampaikan jaminan surga. Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, janji tempat kalian nanti adalah di surga. Ayah dan ibu Ammar pun akhirnya meninggal dunia mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اذكري هبل العظيم واذكري هبل واذكري هبل واذكري دين محمد هبل. لا إله إلا الله. Sejarah mencatat, wafatnya Sumayyah, ibu Ammar, merupakan mati syahid pertama dalam Islam. Sementara Ammar sendiri tak kuasa menahan derita melihat ayah bundanya disiksa, hingga tanpa sadar terucaplah dari mulutnya nama Tuhan-Tuhan berhala Quraisy dan ucapan buruk terhadap Rasul. Ammar pun lemas dan menyesali apa yang telah diucapkan. ها قد جاء النبي. يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقدني العذاب وعي، استنجدت، قتلوا والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa tajidu nafsak, bagaimana engkau jumpai dirimu, seperti apa hatimu berkata. Ammar mengatakan bahwa qalbi mutmainnun bil iman, hatiku tetap nyaman dengan iman, tidak ada yang berubah ya Rasulullah, tapi aku dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran dan menghinamu. Maka kemudian turunlah ayat dalam Al-Quranul Karim, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati tetap dalam keadaan nyaman dengan keimanan. Artinya itu tidak ada masalah untuk dia Ammar bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat kekafiran, tapi hati tetap hati yang nyaman dengan keimanan, tidak ada yang bergeser. Dan itu semuanya dia lakukan karena keterpaksaan yang mengancam nyawanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ammar, kalau mereka memintamu lagi, maka lakukan lagi, tidak ada masalah. Itu membuat Ammar jadi sangat nyaman.
Intimidasi dan siksaan yang bertubi-tubi dialami kaum muslimin membuat Rasul memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah pada tahun 5 kenabian. Ammar termasuk satu di antara sahabat-sahabat mulia yang berhijrah ke negeri ahli kitab, Raja Najasyi. Ammar bin Yasir kemudian ikut berhijrah ke Madinah, bergabung dengan Rasul. Sesampainya di Kuba, Ammar termasuk orang yang ikut serta membangun Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Dan kemudian turut serta membangun Masjid Nabawi di Madinah setelah tiba di kota ini. يأبى إلا أن يواصل العمل. يعلمنا أن العمل عبادة. في 53. وكم عمرك أنت؟ Sejak itu, Ammar bin Yasir terlibat langsung mengiringi perjalanan sejarah kenabian Muhammad. Terlibat langsung dalam Perang Badar, Uhud, dan tak pernah absen di medan jihad lainnya, bahkan setelah Rasul wafat. Kesabaran dan ketulusannya membela agama dan Rasulnya mendapat tempat tersendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat datang ingin menemui Nabi, kemudian Nabi bertanya, siapa yang mau ketemu dengan saya? Ammar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ahlan ya thayyibal muthayyib. Selamat datang wahai orang yang baik, lagi dia baik pada orang lain. Jadi Nabi SAW pun menyampaikan, subhanallah, kalimat yang pujian yang sangat tinggi untuk Ammar bin Yasir. Dia orang baik, disaksikan Nabi SAW. Dia adalah orang yang thayyib. Bahkan Nabi SAW menyebutnya, Ammar itu orang yang baik di seluruh kehidupannya, dari awal hingga akhirnya. Dan kita lihat bahwa dari semua kebaikan dia, dari semua kesabaran itu, didikan Nabi SAW itu, saat nanti dia menjadi pejabat di zaman Umar, dia hidup juga dengan cara sangat baik, penuh dengan kesabaran. Bahkan dia hidup dengan cara sangat sederhana. Saat dia menjadi pemimpin di Kufah, saat itu ditemani oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia menjadi pemimpinnya di Kufah, maka Ammar bin Yasir, ada orang yang menyaksikan Ammar bin Yasir suatu saat dia membeli makanan itu diikat dengan tali, kemudian digotong sendiri dengan punggungnya, dibawa ke rumah. Pemandangan pemimpin Islam, seorang gubernur zaman itu, begitulah pemandangan seorang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan saat Ammar dipecat oleh Umar, saat itu karena Umar tahu persis bukan Ammar yang berbuat. Itu hanya tuduhan masyarakat Kufah yang memang masyarakat Kufah seringkali bermasalah. Seringkali mereka mempermasalahkan pemimpin mereka, seringkali mereka mengadukan banyak hal. Bahkan mereka sering mengadu domba antara khalifah dengan pemimpin mereka. Ammar saat itu juga diadukan pada Umar. Tapi Umar menjaga betul, kemudian dicopotlah Ammar, diganti oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Umar bertanya pada Ammar, Asa'aka al-azl ya Ammar, apakah kamu merasa tidak nyaman dengan pemecatan ini? Kata Ammar, tidak ya Khalifah. Jadi Umar ingin mengatakan bahwa saya menggantimu karena masyarakat seperti itu keadaannya, maka aku menggantikan kamu. Jadi begitulah Ammar, hatinya lapang, jiwanya penuh kesabaran, orangnya baik, dan berujung pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usianya ke-94, Ammar akhirnya wafat saat membela Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin. Hal ini sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah menyampaikan saat Ammar disiksa di kota Mekah,
Rasul mengatakan taqtuluka fi'atun baghiyah. Kamu Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Kelompok yang melampaui batas. Maka kemudian terjadilah dalam sebuah peperangan, perang Siffin, peperangan yang terjadi antara sahabat Nabi SAW. Ini adalah peperangan yang berawal dari ijtihad, tapi kemudian keadaan di lapangan menjadi sangat berubah, sulit keadaannya, sampai terjadi harus terjadi sebuah peperangan. Kemudian Ammar bin Yasir saat itu ada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan saat di awal peperangan, saat itu Ammar bertemu dengan seorang wanita. Kemudian Ammar meminta air karena dia haus, dia ingin minum. Wanita itu memberikan susu. Ammar mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku bahwa minuman terakhir yang kau minum di dunia ini adalah susu. Jadi Ammar sudah mengatakan di awal peperangan bahwa seakan dia ingin mengatakan mungkin ini adalah hari terakhirku, karena Nabi pernah mengatakan yang terakhir kau minum di dunia ini adalah susu. Subhanallah, minumannya pun minuman yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib kemudian menyolatkan jenazahnya, kemudian memakamkannya di wilayah Rikah, 300 km dari kota Damaskus, Syria. Berkali-kali Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat saat Nabi masih hidup bahwa Ammar adalah orang yang berada dalam kebenaran. Sehingga kalau ada permasalahan atau beda pendapat, selalu orang melihat seperti apa pendapatnya Ammar. Maka dalam sebuah peristiwa umpamanya ketika saat itu Utsman telah terbunuh dalam sebuah peristiwa musibah, fitnah, maka kemudian saat Utsman terbunuh, kemudian ada seorang sahabat yaitu Hudzaifah, dia dalam keadaan sudah berat menjelang akhir hidupnya. Dia bertanya, "Fama ta'muruni?" Apa yang kamu perintahkan pada saya? Kemudian disampaikan kepadanya, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abul Yaqdhan alal fitrah, Abul Yaqdhan alal fitrah, Abul Yaqdhan alal fitrah. Abul Yaqdhan adalah panggilan untuk Ammar. Ammar berada di atas fitrah, Ammar di atas fitrah, Ammar di atas fitrah. Fitrah adalah kesucian. Jadi Ammar adalah orang yang suci, orang yang baik. Dia selalu di atas fitrahnya. Maka kemudian dia menjadi rujukan untuk diikuti. Seseorang pernah bertanya pada sahabat yang merupakan salah satu rujukan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang itu bertanya, kami ini telah merasa aman dari kezaliman. Artinya tidak ada orang yang menzalimi kami, negeri yang Masya Allah bebas dari kezaliman. Tapi kami belum merasa aman dari fitnah, kalau ada fitnah terjadi. Maka bagaimana kalau fitnah terjadi? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lihatlah siapa yang berpegang pada Al-Quran, pada kitabullah, ikuti itu. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau masing-masing kelompok mengaku dia berada bersama kitabullah berdasarkan Al-Quran? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lihatlah pada posisi siapa Ammar berada. Karena Ammar alal haq, karena Ammar itu berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Ammar bin Yasir, seorang sahabat mulia yang mula-mula memeluk Islam. Berbagai cobaan dialaminya dari kaum musyrikin dan musuh-musuh Islam. Namun kepatuhan dan ketangguhan, khususnya kesabarannya, menjadi teladan abadi bagi kaum muslimin hingga akhir zaman.